Ya, oke, baik. Nah, berikutnya ada istilah dalam perancangan percobaan. Ini ada beberapa istilah. Ya, istilah itu ada yang menyamakan persepsi. Karena kalau biasanya beda field, beda apa namanya, beda beda bidang itu suka beda persepsi gitu ya. Contoh yang paling gampang adalah parameter. Kalau saya bicara dengan teman-teman di kimia atau teman-teman di fisika, yang mereka maksud dengan parameter itu ternyata respon yang diukur. Parameternya apa? Tinggi badan. Parameternya apa? Tinggi tanaman. Ya, jadi mereka nyebutnya itu parameter. Sementara kalau kita orang statistik, apa namanya, tinggi tanaman, jumlah daun, kita menyebutnya sebagai peubah atau variabel. Nah, makanya kita samakan persepsi dulu mengenai beberapa istilah di dalam perancangan percobaan. Yang paling pertama adalah mungkin tadi Bapak Ibu dengar saya menyebutkan tentang satuan percobaan, ya, atau experimental unit. Apa itu satuan percobaan? Adalah satu set atau individu atau objek yang memperoleh perlakuan tertentu dari peneliti. Tadi, kalau saya tadi contoh yang tadi itu kan saya membuat reaksi nih ya, membuat ini. Nah, satuan percobaannya apa? Jadi tabung reaksi, gitu ya. Tabung reaksi. Satuan percobaan saya adalah tabung reaksi. Kalau saya ingin membuat pengaruh pakan terhadap domba, berarti satuan percobaannya adalah domba tadi. Ya, domba itu sebagai satuan percobaan. Kalau di pertanian, misalnya saya pengen pengaruh pupuk terhadap tanaman cabai. Nah, pertanyaannya adalah tanaman cabai ini saya tanam di mana? Kalau saya tanam di polybag, berarti satuan percobaannya adalah polybag. Ya, jadi satuan percobaan itu adalah satu set atau individu yang memperoleh perlakuan tertentu dari peneliti. Kalau saya ingin pengaruh, misalkan pupuk, pengaruh varietas kedelai terhadap produktivitas, misalkan saya tanam kedelai pada petak berukuran 2 meter kali setengah meter, berarti satuan percobaan saya adalah petak berukuran 2 meter kali setengah meter. Jadi ini adalah satuan percobaan. Kemudian yang berikutnya itu adalah satuan pengamatan. Ya, satuan pengamatan atau observational unitnya adalah anak gugus dari satuan percobaan, tempat di mana respon diukur. Jadi adalah bagian dari satuan percobaan. Contoh misalkan kalau saya mengukur produktivitas tanaman, berarti biasanya produktivitas kan ya hasil panen lah di satuan percobaan tersebut. Tapi kalau saya mengukur tinggi tanaman, kalau di dalam tanaman itu ada 10, di dalam petak itu ada 10 tanaman, kita akan mengukur tinggi tanamannya itu dari 10 tanaman atau hanya 3 tanaman atau 4 tanaman. Maka disebut dengan satuan pengamatan. Jadi satuan pengamatan itu adalah satuan yang kita gunakan untuk mengukur respon tadi. Ya, jadi adalah anak gugus dari satuan percobaan tempat di mana respon diukur. Kalau kasus tadi berarti 3 tanaman per plot, itu sebagai satuan pengamatan. Ulangan tadi teman-teman sudah paham, Bapak Ibu sudah sepakat bahwa ulangan merupakan pengalokasian suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa satuan percobaan pada kondisi yang seragam. Jadi perlakuannya yang diulang. Kemudian di sini ada perlakuan atau treatment. Apa itu perlakuan? Adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan pada satuan percobaan. Artinya sesuatu yang ingin dilihat pengaruhnya. Kalau contoh saya tadi, maka perlakuan tadi itu adalah kombinasi dari level-level taraf ini. Kombinasi dari level-level ini disebut dengan perlakuan. Ya. Tapi kalau satu faktor, misalkan ini saya hanya pakai 1 cup, saya punya 4 telur, kemudian hanya 2 sendok, yang saya variasikan adalah suhu panggangnya, maka perlakuan saya adalah berdasarkan suhu panggang. Jadi level atau faktor pada percobaan faktor tunggal itu adalah level atau settingannya tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan perlakuan. Kemudian variabel respon adalah variabel yang diukur dari perlakuan yang diberikan. Tadi apakah rasanya, apakah tinggi tanaman, ya, jumlah daun per batang dan seterusnya. Gitu. Kemudian kalau galat atau error adalah sumber keragaman yang tidak dapat diidentifikasi oleh peneliti. Nah ini tadi saya sebutkan galat atau error. Jadi bahasa Inggrisnya adalah error. Dalam IPB menerjemahkan sebagai galat. Ya, kenapa ini galat? Karena katanya sih dari bahasa Kalimantan gitu ya, yang galat itu ya udah sama dengan error. Error itu kan ya udah error aja gitu, nggak ada sangkut pautnya dengan dosa dan sebagainya. Kalau error makan yang salah itu kan beda lagi masalahnya. Jadi ya kita nyebutnya sebagai error aja. Dan sumber keragaman yang tidak bisa diidentifikasi oleh peneliti.
kemudian ada faktor, tadi sudah ya, faktor itu adalah penyebab bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur pelakuan. Kemudian ada taraf, nilai-nilai dari penyebab bebas yang dicobakan dalam percobaan tadi. Jadi biasanya taraf ini memperjelas makna dari faktor tersebut, gitu ya. Nah, nanti pada saat Anda di materi UAS ada faktorial, ada split plot, Anda akan berbicara mengenai interaksi. Tapi sekarang saya tidak akan menerangkan tentang interaksi, nanti akan Anda pelajari pada saat UAS saja, supaya tidak bingung, gitu ya. Kemudian sini ada model acak. Apa itu model acak? Model di mana faktor yang dicobakan merupakan faktor acak. Jadi faktor acak itu apa? Pada saat pemilihan taraf-tarafnya itu merupakan Anda mengambil secara sampling dari populasi. Ini paling banyak di bidang pertanian misalkan. Jadi misalkan ada di dalam database ya, di dalam database itu misalkan ada 100 galur ya. Dari 100 galur ini diambil sampling dicobakan 10 galur. Nah, pemilihan 10 galur ini dari 100 galur ini dilakukan secara acak. Maka faktor galur ini kita sebut sebagai faktor random. Jadi, terlepas dari bagaimana cara pemilihan taraf-taraf dari faktor tersebut, gitu ya. Tapi beda misalkan dengan saya percobaan galur. Tapi saya akan cobakan galur A, galur B, galur C dan galur D. Galur A dan B ini sudah eksis di lapangan, sedangkan C dan D ini adalah varietas baru. Nah, kalau seperti ini, karena A, B, C, D ditetapkan oleh peneliti, pemilihannya maka disebut dengan fixed faktor, ya, faktor, atau disebut dengan faktor tetap. Nah, karena pemilihan taraf-tarafnya itu merupakan faktor tetap, maka modelnya disebut dengan model tetap. Sedangkan di sini, karena pemilihannya dilakukan secara random, maka modelnya disebut dengan model acak. Gitu ya. Nah, kalau kita punya dua faktor, gitu ya, dua faktor, satu dipilih secara random, kemudian satu secara fix. Nah, maka ini disebut dengan mixed model atau model campuran. Nah, ini terletak dari apa yang kita lakukan. Nah, karena ini baru tahap pertama dari perancangan percobaan, maka yang kita pelajari hanya baru model tetap. Ya, kita baru berbicara mengenai model tetap. Nanti model acak atau model campuran kita akan pelajari di materi perancangan percobaan advance di level S2. Tapi STT nggak dapat, yang STK kalau nggak salah. Ya. Tapi sekarang dengan adanya statistika dan sains data, kayaknya perancangan percobaan sudah nggak ada lagi. Sedih sih saya. Karena menurut saya ini ilmu yang banyak aplikasinya. Walaupun dengan era big data sekarang, sebenarnya perancangan percobaan adalah efek luas terkait dengan treatment yang diberikan kepada tergantung treatment yang diberikan seperti apa dan kita ingin lihat responnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, ini tahapan dalam perancangan percobaan. Anda akan melihat bahwa pertama, pelajari dan tentukan permasalahan yang diuji, kemudian Anda pilih variabel responnya, kemudian pilih faktor yang dicobakan, level faktor yang dicobakan, dan range antar level yang dicobakan. Jika faktornya adalah kuantitatif, ini penting. Apakah misalkan faktor pupuk, apakah Anda akan mencoba 100, 150, 200, atau Anda akan mencoba 100, 200, 300. Nah, ini akan beda maknanya. Pada saat Anda mencoba 100, 150, dan 200, ini kan 50. Nah, perbedaan 50 ini apakah akan sudah mampu memberikan perbedaan hasil? Atau Anda di 200, 100, 200, 300. Nah, ini butuh pengetahuan dari bidang ilmu terkait. Kalau orang saat ini mengatakan, ya udah kalau kita mencoba level yang berbeda sekalian kita coba. Jangan tanggung ibaratnya seperti itu. Ya. Kemudian Anda pilih perancangan yang sesuai, apakah mau 1 faktor, 2 faktor, atau 3 faktor, kemudian rancangan pelakuannya seperti apa, baru lakukan percobaan, lakukan analisis statistika terhadap data yang diperoleh, kesimpulan dan rekomendasi. Ini sama persis dengan tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, Anda perhatikan dari 1 sampai 7, 1 sampai 4 itu merupakan pra-percobaan. Jadi pekerjaan kita, 60% itu adalah mendesain rancangan percobaan tadi. Ya. Makanya pada saat kita mendesain perancangan percobaan,
sangat dianjurkan untuk diskusi dengan bidang ilmu terkait apakah perancang percobaan kita lakukan sudah benar atau tidak. Oke. Nah ini baiknya sebelum kita melakukan percobaan, jadi dibuat diagram fishbone ya, atau kita bisa diagram fishbone itu ini kemudian tulang ikan gitu ya, diagram tulang ikan, tujuan penelitiannya seperti apa, controllable faktornya apa, ini perlu didiskusikan supaya nanti memudahkan buat kita gitu ya. Jadi kita buat fishbone ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita gunakan pengetahuan di luar statistik untuk mendefinisikan permasalahan. Ini penting ya. Kita orang statistik nggak akan jika kita tidak berdiskusi dengan orang luar statistik, kita nggak akan bisa menangkap permasalahan itu penting ya. Kemudian ingat kata kuncinya adalah pilih rancangan dan analisis statistika sederhana mungkin. Jadi jangan sampai kita menjawab tujuan lebih dari apa yang diharapkan. Kemudian ini yang sering terjadi adalah kenali perbedaan dari sisi praktis dan sisi statistik. Artinya gini, pada saat kita mengatakan ini tidak ada perbedaan, tapi ternyata setelah aspek praktisnya bahwa ini sebenarnya berbeda, berbeda gitu ya. Nah itu yang perlu diakomodir bahwa mungkin karena statistik dia tidak berbeda karena keragamannya tinggi. Apa yang menyebabkan keragaman tinggi? Mungkin ada beberapa proses yang kurang terkontrol pada saat kita melaksanakan percobaan gitu ya. Jadi hal tersebut itu yang perlu kita diskusikan dengan teman-teman dari aspek praktisnya. Kemudian percobaan biasanya bersifat iteratif, dalam pengertian percobaannya tidak sekali selesai. Pada saat kita, jadi makanya beberapa orang membagi ini menjadi screening design, ya, ada tahapan awal untuk memilih memilih faktor apa saja yang mempengaruhi di dalamnya. Kemudian di sini baru taraf pemilihan ini ya, level mana yang optimum, baru tahap terakhir adalah optimisasi. Ini biasa yang dipakai di industri. Jadi tidak sekali-sekali selesai penelitian itu. Karena percobaan itu biasanya bersifat iteratif. Ya, ada percobaan lanjutan. Nah, biasanya orang tidak sabar untuk melakukan percobaan itu karena biasanya mereka pengen satu kali percobaan itu selesai. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan karena itu menyangkut aspek biaya dan keselamatan juga di laboratorium. Ya. Oke. Nah ini jadi sebenarnya kalau kita bicara rancangan percobaan itu meliputi 3 bagian. Jadi rancangan percobaan itu ada rancangan perlakuan, ya, rancangan pengendalian lingkungan, dan rancangan respon. Orang statistik akan banyak bermain di dua ini, di rancangan perlakuan dan rancangan pengendalian lingkungan. Sedangkan rancangan respon lebih banyak teman-teman di di praktisi yang banyak. Walaupun orang-orang statistik juga banyak menyumbangkan di rancangan respon. Tapi kalau dalam ranah eksperimental design, biasanya kita hanya memberikan kontribusi paling banyak dibanding rancangan perlakuan dan rancangan pengendalian lingkungan. Apa itu rancangan perlakuan? Di sini adalah berkaitan dengan kondisi-kondisi apa yang akan diberikan terhadap unit percobaan. Apakah satu faktor? Di sini kita bermain dengan satu faktor, ya, atau kita bermain dengan 2 faktor. Nah, satu faktor kita sebut dengan faktor tunggal. Nah, kalau 2 faktor, ya, kita 2 faktor, maka ada banyak yang rancangan yang bisa kita berikan. Apakah faktorial, split plot, nested, dan fractional faktorial. Nah, untuk perancangan percobaan ini, kita untuk UTS kita hanya membahas faktor tunggal, sedangkan untuk yang UAS kita akan membahas faktorial dan split plot. Ya, jadi duanya kan kita pelajari. Nah, rancangan pengendalian lingkungan itu apa? Berkaitan dengan bagaimana perlakuan-perlakuan tersebut diterapkan pada unit percobaan. Tadi, apakah satuan percobaan kita itu homogen? Apakah ada sumber keragaman yang lain? Nah, kalau itu maka akan beranjak pada ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, ada rancangan perusahaan latin, dan rancangan kelompok tak lengkap. Ya, ini rancangan pengendalian lingkungan. Nah, biasanya satu perancangan percobaan itu gabungan dari rancangan perlakuan dan rancangan pengendalian lingkungan. Sehingga
Misalkan ini faktor tunggal. Nah, ini kita akan bahas adalah faktor tunggal di dalam rancangan acak lengkap, kita sebutnya dengan RAL. Rancangan acak kelompok lengkap adalah rancangan acak kelompok, kemudian rancangan berdasarkan latin adalah LBSL. Ada juga rancangan crossover, biasanya digunakan untuk di aspek budidaya atau teman-teman di genetika. Nah, ini beberapa rancangan terkait faktor tunggal. Kemudian kalau faktorial, biasanya kita nyebutnya faktorial dengan RAL dan faktorial dengan RAL. Faktorial itu adalah rancangan perlakuannya. Kita melibatkan dua faktor yang saling tersilang. Nah, kalau unit percobaannya homogen, maka kita gunakan rancangan acak lengkap. Tapi kalau unit percobaannya tidak homogen, kita buat pengelompokan, maka kita berbicara tentang faktorial di dalam rancangan acak kelompok. Ya, dan ini seterusnya. Itu data sarang atau nested sama apakah ini adalah rancangan perlakuannya, kemudian diterapkan bagaimana di dalam RAL dan rancangan acak kelompok. Kemudian split pot juga sama, split pot ini juga kita sebut dengan apa namanya? Rancangan perlakuan yang dikombinasikan dengan rancangan pengendalian lingkungan. Nah, ini adalah penamaan dari rancangan percobaan. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu terkait dengan ini? Paham ya? Jadi apa namanya, kalau rancangan percobaan itu adalah gabungan dari rancangan perlakuan dengan rancangan pengendalian lingkungan. Orang biasa nyebut rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap, pada hakikatnya yang dibahas adalah faktor tunggal dalam rancangan acak lengkap atau faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok lengkap. Karena bisa jadi kalau rancangannya faktorial, dia juga akan ada bisa jadi dalam RAL atau rancangan acak kelompok lengkap. Tergantung bagaimana kondisi satuan percobaannya. Oke, itu adalah tahapan desain. Ya, bayangkan saya dari awal sampai akhir berbicara mengenai bagaimana tahapan mendesain suatu percobaan. Nah, slide terakhir saya adalah tahapan analisis. Setelah Anda dapat mempelajari, kemudian Anda mendesain, Anda dapat desainnya, kemudian Anda melakukan tahapan analisis. Nah, di dalam tahapan analisis ini, yang pertama saya sarankan Anda melakukan analisis deskriptif atau eksploratif, gitu ya. Eksploratif. Kemudian kita menggunakan analisis ragam. Nah, setelah menggunakan analisis ragam, lakukan pemeriksaan asumsi apakah normal, homogen atau aditif. Nanti jika asumsi tidak terpenuhi, Anda lakukan transformasi data, kemudian lakukan analisis ragam kembali, baru Anda lakukan uji lanjut. Uji lanjutnya kalau pelakuannya kualitatif, kita punya BMT, Tukey, Duncan, Danet. Tapi kalau pelakuannya kuantitatif, mungkin Anda bisa pakai polinomial, ortogonal, atau menggunakan respons harvest methodology. Nah, kalau teman-teman di pertanian, biasanya mereka menggunakan uji multilokasi. Artinya, pada galur yang sama, dicobakan di berbagai macam lokasi untuk melihat apakah kekonsistenan dari galur-galur tersebut tumbuh atau galur-galur tertentu tumbuh bagus di lokasi tertentu. Disebut dengan uji multilokasi. Di situ ada analisis ragam gabungan, analisis stabilan, dan additive effect and multiplicative interaction. Tapi ini sih nggak akan kita pelajarin di rancop, ini hanya sekedar pengetahuan mengenai analisis untuk uji lokasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.